malas, asumsi terus Ya. Najah. Jangan begitu, bro. Jangan begitu. Jago asumsi dia Najah ini. Tasawuf Nggak pernah bid'ah berkata. ya. Coba ditunjukkan saya yang baca, bro ya. Tasawuf bid'ah dilakukan oleh sekelompok orang yang terilhami terus oleh ajaran mazhab batiniyah yang menganut paham hululiyah. Nah, mereka yang menganut paham hululiyah ini mengenakan pakaian sufi untuk menarik terus masyarakat awam. Kemudian mereka menyelipkan, ingat ya, jadi orang berpaham batiniyah itu menyelipkan ajaran-ajaran sesat ke dalam tasawuf. Berarti yang menyelip-nyelipkan ajaran sesat ke tasawuf adalah paham hululiyah. Makanya itu ditolak oleh Al-Imam Al-Muhasibi, Al-Imam Al-Basri, dan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Kalau tasawufnya, tasawuf aslinya itu tidak seperti itu. Saya ada kok referensinya. Bahkan Junaid Al-Baghdadi mengatakan, saya tanya dengan Bro qayyadun bil kitabi was sunnah. Ilmu kita, tasawuf, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, itu akan terus diikat oleh Al-Quran dan Sunnah. Kalau keluar dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh diikuti, kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Sedangkan di dalam narasi artikel yang dibawakan oleh Mas Herdi, itu adalah orang yang berpaham hululiyah, memasukkan ajaran-ajaran sesat ke tasawuf. Jadi sengaja memang memasukkan ajaran sesat ke tasawuf. Makanya ditolak oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini terjemahan sebentar, aja Bro Wafi. Gitu. Gini, Bro Wafi tahu nggak pengajaran batiniyah dan kululiyah yang Bro Wafi sebutkan tadi, apa yang diselipkan ke dalam ajaran tasawuf sehingga itu disesatkan oleh para imam yang disebut Al-Junaidi dan sebagainya tadi? Silakan. Ya, paham hululiyah atau batiniyah yang dimasukkan ajaran sesat oleh mereka sehingga ditolak oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, itu salah satunya seperti istilah manunggaling kaula Gusti. Apa yang memaknai hululiyah ini dari kata hulul ya, bahwa dia mentiadakan selain Allah. Maksudnya itu ketika ditanyakan, contoh ini ya, saya kasih contoh hululiyah itu. Wahai Wafi, kesini kamu. Nah, selalu saya mengatakan, di sini tidak ada Wafi, di sini hanya Allah. Nah, tunjukin dia mengaku dirinya sudah menyatu kepada Allah, itu namanya paham hululiyah. Bro Wafi kan baru bilang, hululiyah itu tunjukin data lah Bro Wafi, jangan ngarang-ngarang di sini. Iya, sebentar. Dengan berarti pengajaran yang boleh ya motong-motong gini ya. Nanti jangan marah ya. Bentar, bro. Bentar, kawan-kawan teratur. Biarkan kawan kita Ustadz Najah lanjutkan aja. Iya. Ya, masa diskusi kayak gini motong-motong gitu. Nah, jadi paham hululiyah itulah yang ditolak oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, yang mengatakan dirinya menyatu kepada Allah sehingga mengaku dirinya itu Allah. Begitu, itu paham hululiyah. Saya ini hatam ilmu tasawuf, jangan ditanya tasawuf gitu loh. Baik, nah yang Bro katakan tadi ini bahwa hululiyah itu menyelipkan ajaran manunggaling kawula Gusti, itu datanya Bro dapat dari mana? Itu hululiyah itu ada dalam generasi siapa? Dari tabiin atau tabiut tabiin atau dari sahabat? Coba dikasih tahu ke kita dengan data ya Bro. Nanti biar dicari sama Bro Malikil. Silakan. Coba kita baca data nih. Bro Malikil jangan bacain data. Yang saya tanyakan data tentang hululiyah dan batiniyah yang dibilang tadi. Silakan. Kita bacakan ini. Kayaknya ada sesuatu yang menyimpang. Kemudian datanglah Ibnu Taimiyah yang lebih keras menyerang tasawuf. Kemudian datanglah Ibnu Taimiyah yang lebih keras menyerang tasawuf yang telah menyimpang dari keasliannya karena mengajarkan. Jadi menyimpang dari keasliannya karena mengajarkan teori ittihad
hululiyah dan wahdatul wujud. Nah, Ibnu betul berarti. Taimiyah, ya Ibnu Taimiyah mengatakan orang-orang sindik dan golongan sesat lain telah mengaku sebagai bagian dari sufi. Mereka itu antara lain adalah Al-Halaj, para guru sufi, di antaranya adalah Al-Junaid. Waduh, Ibnu Taimiyah sesat ini Al-Junaid. Ini gimana bro pendapatmu? Loh, kan sudah dibaca sama kamu, bro, bahwa Ibnu Taimiyah lebih keras pendapatnya. Berarti itu pendapat ekstrim dari Ibnu Taimiyah. Kan sudah jelas. Menurut Ibnu Taimiyah di sana. Makanya Ibnu Taimiyah itu kenapa dia menolak tasawuf? Nah, dia itu mengeneralisir. Makanya gini ya, kalau baca artikel itu memang harus belajar dulu memang. Karena ini bukan artikel, tidak paham bro. Ini kita tentang bagaimana tolak ukur pemikiran Ibnu Taimiyah Al-Harrani, maka seolah-olah akan mengambil satu pendapat dan meninggalkan pendapat yang lain. Begitu. Ini gini ya, bro, kan dari tadi kamu nanya, setelah ini gantian ya, Bang Zuma nanya ke sampean ya, saya bagian jawab ini ya, gitu. Nah, Bro Wafi paham nggak tentang tasawuf, Bro Wafi? loh, hatam saya tasawuf A sampai Z. Iya, Bro Wafi tadi Gitu yang loh. bilang, kan sudah saya tanya, pengajaran dari Ini saya hululiyah mau dan jawab dari siapa? batiniyah Malikil itu apa tahun kamu? berapa? Silakan, coba. Supaya diterangkan, supaya Malikil juga paham, saya juga paham. Itu pengajaran dari siapa? Dan dilakukan oleh sahabat atau tabiin atau tabiut tabiin. Kok Monggo sahabat? silakan. Itu dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya sahabat? mana? Yang enggak, yang saya tanya, yang ajaran sesat yang dimasukkan oleh hululiyah itu, yang kata Bro adalah manunggaling kawula Gusti, itu dilakukan oleh imam siapa, di tahun berapa? Karena Loh, kata gak Bro ada kan imam ajaran yang tasawuf melakukan itu hululiyah. Ini salah pertanyaannya ini. enggak, kan Bro Hululiyah bilang itu tadi ajaran sesat. Jadi jangan dikaitkan dengan imam. Ya gak ada iya, imam melakukan hululiyah hululiyah kan itu. ajaran sesat yang masuk mencoba menerobos masuk ke dalam ilmu tasawuf, bener kan? Bener nggak? Betul, terus. Nah, dari hululiyah itu dipelopori oleh siapa? Siapa yang mengajarkan tentang kemudian dimasukkan ajaran sesat ke dalam ilmu tasawuf? Al-Hajjaj. Itu Kan siapa? sudah dibaca Siapa? barusan itu. Contohnya seperti Itu dari siapa? Al-Hajjaj. Dari tabiin atau tabiut tabiin? Al-Hajjaj itu tabiut tabi'in. Tabiut tabiin generasi ketiga berarti ya. Coba Bro, di mana Bro Malikil yang dia bilang siapa tadi namanya? Al-Hajjaj tadi. Al-Junaid, Dibuka Bro. Al-Halaj. Coba Al-Hallaj. saya mau lihat itu dari tabiut tabiin atau dari tabiin, saya belum tahu. Enggak ada tabi'in. Al-Halaj ini sufi. Loh. Iya, dia generasi keberapa dari sahabat itu kan generasi pertama. Tabiin itu generasi kedua. Tabiut tabiin itu generasi ketiga yang tidak berjumpa dengan Rasulullah. Itu tabiut Tapi- tabiin. Bro Abdul tanya dulu Wafi. Wafi tahu nggak yang kalian yang bahas Gini. itu? Gini. Abu Abdullah Husain bin Mansur Yang ngomongin Al-Hallaj. tadi. Atau biasa disebut dengan Al-Hallaj. Beliau itu ya salah satu ada orang yang mengatakan dia itu adalah sufi. Nah, dia mengajarkan manunggaling kaula Gusti itu kepada orang-orang awam sehingga terjadi pertentangan dari kalangan ulama, karena tasawuf ini tidak boleh diajarkan kepada orang-orang yang belum bisa menangkap secara benar. Seperti itu. Nah, Al-Hallaj ya, beliau itu daerahnya Iran ya. Yang saya ingat, yang saya baca itu daerah Iran ya kalau sekarang itu ya. Kota Tur beliau itu. Kota Tur beliau itu. Jadi beliau itu keturunannya, kalau lihat keturunan ya secara nasab, beliau itu orang Persia. Nah, orang Persia. Nah, kalau kita melihat di dalam abad Masehinya, itu beliau itu ada di abad ke-9. Kira-kira abad 9 lah, masuk ke 10. Nah, seperti itu. Abad ke-9 masuk ke 10. Nah, kalau Islam 5, 6, ya betul berarti. 300 abad ya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, dia ketika mengatakan bahwa atau memberi konsep bahwa dia bersatu dengan Allah, hulul,
Nah, di saat itu ada pertentangan dari kalangan para ulama. Nah, ini saya sudah jelaskan ya. Saya sudah jelaskan. Nanti bisa dibaca. Kalau memang apa yang saya Iya. baca salah, bisa Nah, sampai yang berbaca itu dari mana? Yang berbaca dari mana itu? Loh, itu sudah kitab-kitab tasawuf, Bos. Contohnya ya Iya, seperti iya, Al-Milal judulnya wan misalnya Nihal kan- Al-Imam Asy-Syahrastani. Di sana dijelaskan bagaimana pengajaran Apa, Al-Hallaj saya catat dulu bro. Sebentar, saya catat dulu Asy-Syahrastani ya. dalam kitab Nanti saya cek Al-Milal ya. wan Nihal. Bentar bro kan bisa open cam, bisa nggak kasih lihat kitabnya supaya saya Nah, buka? itu maksud saya. Jangan Iya. nanti itu dikira Bisa biar saya catat, baca bila Arab, perlu bro. saya catat gitu. Bisa baca Arab. Jangan Abdul Qadir asumsi Jilani. sini Wafi. Harus pakai data. Enggak, saya tanyakan Wafi dulu. gimana Sampean sih? bisa. Soalnya nggak ada terjemahannya. Gimana? Bisa. Kalau bisa Iya. saya bukakan. Artinya, you kasih ya lah terjemahannya, sampul terjemahannya. Nggak ada terjemahannya, Apa bro. Wafi nggak percaya sama terjemahan kali ya? Wafi nggak percaya ya sama Bukan nggak terjemahan? percaya sama terjemahan. Terjemahannya ada memang. Ya terus kenapa Kitabnya kamu itu bilang Arab gitu loh. bahasa Arabnya? Dor. Jenengan bisa ndak? Karena percuma saya nampakin referensi kalau sampean disuruh baca aja nanti ngak-ngakan nanti. Ya bro, buka open cam dulu, bro liatin kan ada sampulnya. Nanti kelihatan dia itu ditulis oleh siapa, dari imam siapa, nanti akan ketahuan. Makanya silakan open cam. Nanti bro tinggal, itu memang nggak ada terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Dalam arti itu semua kan bahasa Arab kan, betul nggak? Betul nggak bro? Apanya, bro? Iya, itu kan dalam bahasa Arab semua kan. Yang bro bilang itu, yang bro baca tadi gua tanya, ini Iya. dapat dari mana? Oh, dari buku ini. Ini dalam bahasa Arab semua. Nah, makanya open kan lihat judulnya. Saya mau lihat sampulnya. Judulnya apa gitu, silakan. Waduh. Lagi kan download Wafi dulu kan ini. baca tapi pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Arab tadi Wafi bicarakan. Ini harus download dulu. Pakai Bro. bahasa Indonesia Wafi bicarakan. Ini aja. Iya, Ini silakan bro. Nanti Kalau saya lihat judulnya ya. Nih. Ini kalau kitab aslinya masih harus download, masih harus nyari nanti ini. Monggo. Dibaca ini Al-Hulul wal Ittihad. Ya, wa yadkhulu fihi mustalahu wahdatil wujud. Enggak. Yo, coba dibaca Enggak, Abdul Qadir bro Jilani bawahnya. baca ini PDF baca atau dulu. apa? Baca Yang bro dulu. baca ini PDF Itu atau apa? website ini menerangkan dengan referensinya. Nanti ada referensinya di bawah. Sekarang saya ingin tahu jenengan Syekh Abdul Qadir Jilani sampai baca di bawahnya ini. Lihat dulu website itu apa judulnya, saya pengen lihat. Oh, Nanti gini kan ini bisa, apa itu? Al-Islam Soal wal Jawab. Islamko Info. Islam? Islamko Info. Al-Islam wal Jawab. Soal wal Jawab. Itu website itu maksudnya website bukan dari Indonesia gitu, maksudnya seperti apa? Loh, saya kan sudah bilang. Saya makanya aduh ini kalau kaum terjemahan memang ya. Saya sudah bilang kitab Al-Milal wan Nihal, kitab Syiaru A'lamin Nubala tentang Al-Hallaj atau kitab-kitab seperti Tarikhu Baghdad, itu sejarah-sejarah itu masih belum ada terjemahannya. Saya ada punya, makanya saya Kenapa nggak diterjemah, bro? Anda. Kenapa nggak diterjemah? Saya nggak tahu bukan saya yang buat. Kenapa nggak diterjemah, bro Wafi? Saya nggak tahu, guys. Kok nggak bisa? Kok nggak diterjemah? Itu kan bukan saya yang buat bukunya. Ya, Saya cari punya tahu perjalanan. lah. Kenapa nggak Monggo diterjemahkan? dibaca dulu Abdul Qadir Jilani. Ayo dibaca dulu. Saya ingin tahu keilmuan Anda. Monggo Itu dibaca kan dulu. kitab Anda bro, itu kitab Anda. Enggak, yang Ayo gue tanya, baca dulu. kenapa nggak diterjemahkan, bro? Kan? Ya. Hanya modal terjemah toh. Monggo Bang Suma lanjut Bang. Ya, Nama enggak, silakan. keren, Sebentar. Abdul Bang, Qadir sebentar. Jailani keren Sebentar, namanya. ya, Abdul Nggak bisa ini, Bang baca Zuma. rupanya. Aduh. Bang Wifi buka. Farah ini, Farah. Si Zuma suruh baca, Bang Wifi buka, Zuma suruh baca dan Jadi artikan. gini, Silakan kita teman-teman. lihat keilmuan dari Zuma. Alah, teman gini. Enggak. Bung Gini. Zuma bisa baca enggak? Jadi Zuma gini. bisa baca enggak Al-Qur'an? Kalau bisa dibaca yang tadi Enggak, Bung saya Wifi nggak bisa, dibaca, nggak ya. bisa, Cuma saya nggak kamu bisa. bisa baca Ya, nggak? kamu yang bisa. Namamu aja keren gitu. Abdul Qadir Jailani. Terjemahan juga. Namanya Syekh. Berarti kamu juga ini Jadi gini, terjemahan dengarkan juga, dulu. Zuma. Buktinya kamu ditunjukkan data. Udah tertib kawan-kawan, tertib ya. Herdi, Satu-satu. tolong kasih ruang kepada saya dulu, Iya, barang iya, iya, beberapa iya. Bentar, menit. bentar.
Sarah. Ya, ini nama-nama orang Arab. Abdul Qadir Jailani ini suruh mantau dulu, dia suruh belajar yang ngeja gitu. Tenanglah, tenanglah, oke, santai ya. Jadi Kita santai. saudara-saudara, kita harus memahami bahwasanya tasawuf Aduh, itu bentar bro, ada. sebentar bro. Kita kasih giliran dulu satu-satu. Nah, kan giliran saya Orang sekarang, Wafi, Her. sebentar. Kasih waktu Sebentar. Bang Herdi per orang berapa gitu biar urut ya. Oh, Wafi sudah. Abdul Qadir Jailani kasih 10 detik aja dia. Kan dia nggak tahu apa-apa. Oke. Ya. Oke, kalau Wafi Iya, sudah, iya, saya silakan. kasih 10 detik ya, saya 10 detik ya, saya 10 detik Oh iya, aja. wes. 10 Nanti detik Bang aja. Dua Zuma, menit, ba- 2 menit. iya, nanti Bang Zuma baca apa yang sudah ditampilkan oleh siapa? Ditampilkan oleh Ustadz Wafi. Nggak ada Baca. materi itu di Loh, sini, nggak perlu. loh, Kamu nggak ada itu kapasitas untuk pembuktian. menguji saya. Karena gini, tadi Bang Kenapa? Wafi bilang kalau saya nggak bisa Kenapa? baca, saya umat terjemahan. Berarti Bang Zuma juga umat terjemahan karena Ya tidak nggak bisa membaca apa-apa, yang nggak ditampilkan. masalah. Saya dikatakan umat terjemah, emang sakit. Bang Wafi, Bedanya saya juga, ya, saya dan Bang Zuma umat itu tidak terjemahan ya. membahas tasawuf. Kamu yang Itu udah sok-sokan jelas membahas gitu. tasawuf setelah ditampilkan referensinya. Aduh, bro, capek deh. Memang enak itu tumpang tindih suaranya. Teraturlah. Oke, gantian lah. Oke, sudah. Ya, Kan giliran benar saya itu. kan. Monggo Bang Zul. Ini tadi dikasih waktu Abdul Qadir mau bicara, belum selesai. Jangan dulu dipotong, bro. Biarkan dia Itu selesai. dia baru- nggak lagi bahas materi, Bung. Gimana? Dia hanya ingin menutupi kelemahannya. Bentar. Ini Abdul Qadir udah selesai, bro. temanya mau Atau apa masih kita ada? nih? Bentar, kerbau betina. Belum bang. Ini Ya, kan silakan tadi lanjut, sub silakan. materi kan sudah disampaikan oleh Bang Wevi dengan ditunjukkan sebuah link yang Islamiyah dengan bahasa Arab semua. Kemudian kita orang Kristen, Khawarij daripada Yesus itu disuruh membaca dalam bahasa Arab. Ya, dengan mengatakan kita umat terjemahan, betul ya. Nah, makanya ketika substansi ini kemudian kita tanyakan kepada Bang Zuma untuk membaca seperti yang dibaca oleh Bang Wevi, dia bisa enggak? Dengan tolak ukur yang sama. Yang tidak bisa membaca adalah seorang yang umat terjemahan seperti itu. Oke. Silakan Bang. Iya nggak Silakan. apa-apa. Saya dikatakan umat terjemah, nggak masalah. Tapi kan kitabku bahasa Arab dan saya bisa baca kan gitu. Oke. Iya, udah. Giliran saya sekarang ya teman-teman. Silakan. Oke. Jadi berbicara mengenai tasawuf. Tasawuf itu ketika ilmunya diantaranya adalah hulul, itu didudukkan sama seperti ilmunya Yesus. Disitulah sesatnya. Itu yang perlu saudara pahami. Tapi keberadaan daripada tasawuf itu sejak ada Al-Quranul Karim diperkenalkan oleh Rasul Muhammad SAW. Tasawuf itu ada. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman. Itu tasawuf itu. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ini dasar-dasar tasawuf. Lalu kemudian di ayat lain dalam Al-Quran itu diterangkan falam taqtuluhum walakinnallaha qataluhum. Itu adalah dasar-dasar tasawuf. Ya. Tapi kemudian berjalannya waktu, ada kemudian pemahaman-pemahaman yang berdasar dari data-data tadi untuk kemudian mereka lakukan suatu hal yang tidak berkesesuaian dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW. Contoh misalnya apa yang dilakukan oleh seorang tokoh yang kemudian banyak pengikutnya ya. Saya sebut saja Abu Al-Muqis Al-Husain Ibnu Mansur yang lahir di Persia pada tahun 800 sekian gitu. Ini yang kemudian mendudukkan poin al-hulul sama seperti Yesus. Bahwa bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi mengambil tubuh manusia, meminjam tubuh manusia, berdiam diri dalam tubuh manusia. Ketika kemudian Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, para pemaham al-hulul yang tidak sadar itulah ya yang menganggap bahwa Yesus yang manusia itu adalah Tuhan itu sendiri, sehingga dikatakan dua nafsu. Cuma ini tanya tasawuf kok malah ke Alkitab kau. Bentar bro, nggak apa-apa, biar. Wawasan butuh wawasan. Kalau Bang Suma hadir, wawasan disiapkan supaya paham. Ya, jadi pemahaman hulul itu menganggap bahwasanya pencipta langit dan bumi itu masuk ke dalam tubuh manusia, tinggal di dalam.
Karena dia sudah merasa makrifat, dia merasa bersatu dengan Tuhan. Nah, yang jadi masalah sekarang, ketika dalil-dalil tasawuf ini diterapkan di dalam kehidupan umat Islam, tidak ada satupun umat Islam yang menganggap sufi, dalam hal ini orang-orang yang suhud, orang-orang yang sudah melakukan teori dan praktek di dalam menyatu dengan Tuhan, itu tidak ada yang menganggap dia Tuhan. Celakanya ketika ada orang yang kemudian bertasawuf, orang yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu, lantas dianggap Tuhan. Itu menyalahi, itu tasawuf sesat itu yang itu. Jadi saudara harus paham, tasawuf itu sudah ada sejak Rasulullah Muhammad SAW itu menyatakan Al-Quranul Karim, mengajarkan Al-Quranul Karim kepada umat Islam. Walillahil musyriku wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Itu yang perlu Anda pahami. Milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Nah, ini orang-orang yang menggunakan ilmu yang tadi, kawan-kawan, ya, itu menyalahi ilmu tauhidullah. Kenapa? Karena mereka menganggap Tuhan itu masuk ke dalam tubuh manusia. Tapi manusia yang mengalami ini itu tidak pernah menganggap dirinya Tuhan. Yang celaka yang ada di sekelilingnya, karena melantiknya menjadi Tuhan. Demikian sementara. Oke. Bro Abdul Qadir atau Bro Tom? Ya, Halo? iya. Cuma pengen nanya Bang Zuma. Yang Bang Zuma tadi bacakan, yang tadi sampaikan tadi dari pemahaman hululiyah tadi itu, Bro Zuma ambil dari kitab mana gitu? Bacaan yang Bro Zuma bacakan tadi ini, yang disampaikan tadi ini, pemahaman ini diambil dari mana? Biar saya catat dulu. Kita belajar tentang konsep, kawan. Iya, itu kan Bro kan Ya. konsep itu kan dibuat ya, dikonsepkan oleh manusia, betul ya? Bukan Allah yang Gini. konsepkan. Harusnya dipahami dulu ya, secara etimologi ya. Secara Bro, etimologi. saya kok Sebentar. dibisukan pesannya, Bro? Bentar, saya nggak tahu bro. Bentar. Udahlah, Loh, kita kan Saya bicara di atas dibisukan ini. ini loh. Nggak bisa ngetik komen saya loh. Udah bro, bicara di atas ini aja. Kamu kan bisa bicara di atas, Wafi. Ya, Oh, ya. Kenapa saya dibisukan? Jangan- Kenapa? itu kok ngambek kali kau. Aduh, Kenapa yuk takut ya? Bukan takut. nggak ada ngapain Udah di juga. atas, ngobrol aja. Monggo bro. Jangan framing hal-hal kecil begitu bro, ya, oke? Oke, ya, harus dipahami dulu tasawuf ini asal muasalnya dari mana, harus bisa kawan-kawan menjelaskan karena saya melihat penjelasannya tumpang tindih dari tadi. Silakan Bro Abdul Qadir. Iya kan, yang Bro Zuma tadi jelaskan tentang pemahaman dari golongan apa tadi, uluhiyah ya. Itu kata Bro kan itu menjelaskan tentang tasawuf itu ya. Nah, yang Bro baca tadi berkenaan dengan ilmu tasawuf tadi, ini Bro ambil dari kitab apa atau dari link apa? Biar saya catat dulu, nanti saya pelajari ya. Silakan Bro. Banyak kitabnya dijual kalau Anda mau belajar. Bentar, Yang Bro baca sekarang, Saya Yang tidak lagi berpaham membaca. sekarang. Saya lagi tidak Jadi- membaca. Cuman saya Oh, berarti pernah karangan membaca. itu ya, Juma. Itu karangan. Hilul kitab mana? Ma'quda itu kitabnya. Saya pernah baca. Apa judulnya? Ya, Hilul Ma'quda itu salah satunya. Itu kitab yang berbicara Tes. tentang tasawuf kaitannya dengan hulul. Itu juga siapa termasuk yang salah satu nulis dari gitu? kitab kuning. Saya tahu. Imam siapa yang nulis? Biar saya tahu, nanti saya cari ya. Ya, Suaranya kecil. Iya, Bro itu dari Maliki, imam siapa? aku Bro yang pernah baca turun itu sebentar dari siapa? ganti device ini suara Iya bro. putus Oke. ini. Oke bro. Aku turun Yang saya sebentar ya. sebutkan tadi, Bang, Abu Al-Muqis ya. Putus. Abu Al-Muqis Al-Husain Ibnu Mansur Ibnu Muhammad Al-Baidawi. Abul Makusis. Iya. Mudah-mudahan saya tidak keliru ya. Iya. Abul Anda membahas dari tadi membahas tasawuf, ternyata Anda nggak ada referensi untuk itu ya. Loh, Baru mau bahasa belajar dari tasawuf kita ya. itu
Bang Maliki. Gak ada lah Ya, Bang. Dia sebentar kan ya. untuk Sebentar. menutupi ketidaktahuannya dia bertanya Bang. Cuma tadi sudah Ini yang dibuka. bahas tadi siapa? Makanya Yang bahas itu kan dibaca. Malikil. Malikil yang membacakan, Malikil yang Teratur tahu. bro, teratur kawan-kawan, Gitu loh. jangan tumpang tindih. Kerbau Terus, betina nanti Nama kasih kamu kesempatan. Abdul bro. Qadir Jilani itu maksudnya apa Bro? Apa itu? Nama Eh, kamu nggak Abdul perlu, Qadir nggak perlu, Jilani itu nggak perlu maksudnya bahas. apa Bro? Nggak perlu bahas Nggak nama ada itulah maksud bro. apa-apa. Ini cuma ambil orang siapapun boleh mengambil nama apa Kristus. Untuk ini Oh, Adinda Wafi kan ada perintah. Aku utus utus kau cerdik seperti ular. Gitu Oh, Bang. gitu. Itu Dek. Iya. Siap, Itu Bang. amanah Saya nggak dari pernah- kitab. Saya nggak pernah nyala-nyalain Islam. Saya nggak pernah mengoreksi Islam, menyala-nyalain Islam. Malah saya bertanya. Kalau saya bertanya, apakah saya dianggap seorang yang penyesat? Enggak kan? Enggak, orang Ya. nanya nama Anda loh. Bentar dulu. Kita fokus ke topiknya. Silakan Kerbau Muslim betina itu mau nggak boleh tambahkan. ditanya. Kerbau betina mau tambahkan apa bro? Silakan. Oke, Saulus tadi yang aja itu dijelaskan. ganti nama jadi Paulus loh Bang. Ada tujuan-tujuannya. Jadi nama itu Kita udah dewasa, jangan kekanak-kanakan lah. Sajikan sesuatu yang bermanfaat, oke? Ya, yang berilmu gitu loh. Makanya saya mau catat ini Abul Malasis dengan ilmu siapa tadi? Aduh. Saya catat nih. Tadi dari siapa pengarangnya? Abul siapa tadi, Bang? Abul siapa? Silakan. Gini aja Bro. Itu ya. Kamu Iya, saya catat nggak apa-apa. buka, Saya ya, catat. ya, coba catat ya. Kalau kamu Iya. ingin belajar tasawuf, catat ya. Namanya Ar-Risalah Al-Kusyairiyah karya Imam Al-Kusyairi. Itu Imam Kusyairi. Kusyairi ini abad berapa Imam ini? Berapa Hijriah? Loh, ya tinggal di-download Bro. Nanti kan kamu tahu itu Bro. Dia Oh, ada di iya. abad berapa, pelajari dulu Imam gitu. Kusyairi, risalah apa tadi, Bro? Al-Kusyairiyah. Al-Kusyairiyah Risalah ya. Al-Kusyairiyah. Iya, dari Imam Kusyairi ya. Ya, beliau itu Ya. menulis buku yang berjudul Risalah Kusyairiyah yang isinya menerangkan tentang istilah sufi, tasawuf, dan lain sebagainya. Oke, Gitu. ini termasuk salaf bukan ini? Imam salaf bukan? Atau sudah di atas Loh, 300? beliau itu adalah ulama kholaf. Tahu kholaf nggak? Gini. Udah bro. Tahu nggak kholaf gini. Bro? Gini, Nggak tahu udah. kan? Nggak tahu lah. Ya, silakan. Udah. Gini. Sepengetahuan Bro Wafi, asal muasal itu kata tasawuf itu dari peristiwa apa? Nah, tasawuf Sejarahnya. itu kan dari Awal kata mulanya. sufi ya. Orang-orang tasawuf itu kan namanya sufi. Nah, orang sufi dan tasawuf itu baru dikenal pada akhir abad kedua Hijriyah. Abul Qasim Al-Kusyairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah menerangkan bahwa para tokoh panutan kaum muslimin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diberikan gelar as-sahabah. Sahabat dulu, tidak ada gelar yang lebih tinggi daripada gelar sahabat. Tidak ada di zaman Rasulullah. Nah, baru diketahui orang tasawuf itu namanya sufi dan ilmunya namanya ilmu tasawuf. Ilmu dengan ilmu itu kita tahu untuk membersihkan hati. Nah, itu ada di kitab Risalah Al-Kusyairiyah. Bisa dilihat nanti Bro. Itu pun kalau sampean bisa bacanya gitu loh. Nah, bisa dilihat itu. Bahwa itu baru dikenal di akhir abad kedua, masuk abad ketiga. Makanya saya di awal mengatakan 300 tahun pertama. Gitu. Itu salaf ya, 300 tahun pertama kan masuk kategori Imam salaf gitu ya. Jadi saya nanya Bro, salaf itu apa sih pemahaman jenengan Bro? Biar gak salah paham kita ngomongnya. Salaf itu apa sih pemahaman sampean, Abdul Qadir? Ya 300 tahun pertama lah, apa namanya? Di kitab apa itu referensinya itu Bro? Saya mau lihat Bro. Kalau dari kitabnya saya nggak ngambil dari sebuah kitab ya untuk mengetahui pemahaman salaf itu ya. Dari mana sampean tahunya itu? Saya banyak dengar ya khotbah ceramah dari para ustadz gitu. Makanya saya konfirmasi kalau benar berarti ya benar kata ustadz itu, kalau salah berarti ya referensi berarti ya.
Iya, berdasarkan dari Oh, ustadz-ustadz oke, sendiri, ada bukan referensi. dari pribadi gitu. Oke, Bener nggak dari itu bro? Salaf referensi. itu 300 tahun Mana pertama, betul nggak? balik. Kamu Nggak, itu mau bener nggak? belajar atau mau Nggak, gimana? saya tanya. Monggo Bang Zuma, lanjut Bang. Iya, bener nggak itu? Salaf itu begitu nggak bro? Bro Wifi, bener nggak? Bentar ya. Kamu Bentar, itu bro. hanya ingin menutupi ya ketidaktahuan Anda, lalu bertanya seolah-olah nanti saya yang menjawab. Padahal apa yang Anda sampaikan dari A sampai Z barusan tidak berdasarkan referensi. Setelah sampean menuntut saya untuk mengeluarkan referensi, Iya. sampean menuntut saya keluarkan referensi aslinya, Anda pelanga pelungu. Nggak bisa baca Mana? Arab. Referensi di mana butuh datanya? terjemahan. Referensi yang mana? Nah, Nanti ternyata gini, Mana setelah referensi saya nanya referensi? baru satu Gini. kali ya nanya referensi Bro, ya, ternyata nanti gini cuma ya. modal katanya. Katanya Ustadz ini, Wifi, Ustadz iya. itu. Nah, Nanti bro ini kasih kan referensinya, ajaran nanti apa biar itu, bro? gini, biar Bang Zuma yang ngajarin saya baca, gimana? Bro kasih referensinya, nanti biar Bang Zuma ngajarin saya Kalau baca. ingin menutup ketidaktahuan Anda, ndak usah ya nebeng ke orang lain. Nggak usah nebeng ke orang lain. Loh Gitu. enggak, Bilang aja, kami saya kan tidak orang Kristen tahu. umat Saya terjemahan, hanya betul ya? sok-sok tahu aja. Kalau bahas tasawuf dengan saya salah kamu, bro. Mati Enggak, iuran. enggak. Dengan bro menampilkan data dalam bahasa Arab, iya toh? Kan orang Kristen nggak bisa Standar baca. Anda di awal ya, standar Betul Anda ya, di Bang, ya? awal harus pakai referensi kalau bicara. Setelah saya menuntut Anda untuk menyampaikan referensi, satu pun Anda ada ternyata hanya katanya-katanya. Iya, dari Ustadz bro. Saya dengar ceramah itu sering saya dengar ceramah dari YouTube, dari media-media dan saya sering, Coba. makanya saya bisa memberikan Sampai pemahaman tidak perlu seperti itu. meneliti, bro. Bro Abdul, Makanya saya coba kita konfirmasi ulang betul lagi nggak, pertanyaan gitu. dari Bro Malikil. Bro Malikil kan bertanya kayak gini. Nah, Wafi, apakah kamu tahu sejarah tentang tasawuf? Kan itu Kan sudah saya pertanyaannya. sebutkan sama referensinya barusan. Lalu pertanyaan Sudah yang kau lengkap, bilang bahkan itu, sudah jangan ditulis jangan sama- asumsi bro. Mana datanya? Jangan atas Maka karangan gini, kau. Gimana Saya mau sih? bertanya nih. Gitu loh. Yang kau bilang itu karangan kau, nggak ada Tadi buktinya. minta nama kitabnya saya kasih, siapa pengarangnya saya kasih. Kan sudah lengkap saya, bro. Saya bacakan isinya. Sampean kalau memang mau mencari referensi Sarah, saya ya cari. Saya minta satu referensi tadi katanya ternyata referensinya katanya. Ini apa diskusi ini berarti? Hindari Saya mau debat nanya, kusir. boleh nggak? Udah. Monggo Bang, Dari monggo Bang. Nah, ini kita baca literatur ya. Ini sejarah tasawuf. Ya, ini awal mula muncul kata tasawuf mata di papan Kitabnya tulis. ditunjukin dulu anunya. Kitab apa itu, pengarangnya siapa, saya gitu mau dulu dong. Tadi saya mau tunjukin, bro nggak mau. Tunjukin dulu. Iya. Tadi kata Abdul Qadir ini suruh tunjukin dulu apa nama kitabnya, pengarangnya siapa, di abad keberapa. Harus sama dong standarnya. Ayo. Oke. Mata di papan tulis saya Wafi ya, simak kamu. Wah, Tadi sosokan kan- nggak punya referensi sama sekali. Astagfirullah, ini kok kenapa kayak anak-anak semua sih? Tasawuf antara Ghazali dan Ibnu Taimiyah karya siapa itu, bro? Kamu Siapa anak yang TK, nulis, bro? kamu diam dong. Ini kamu anak TK, kamu diam. Dengar guru Siapa yang ngomong. nulis itu, bro? Tasawuf antara Ghazali dan Ibnu Taimiyah itu, bro? Apa itu? Yang nulis, yang membuat buku itu siapa namanya, bro? Tasawuf antara Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Di Ya, sini yang nulis siapa itu, bro? kurang jelas. Oke, nih. Yang nulis, yang Abdul, ya tuh capek deh. Abdul Fattah Sayyid Ahmad. Oke, Abdul Fattah Sayyid Ahmad. Saya buka juga gitu. Biar jelas referensinya, Abdul bukan Fattah. katanya-katanya kayak tadi. Monggo. Capek deh, bro. Bro Wifi jangan bilang Nah, tenang ya. katanya dong. Itu kan dari Ustadz yang bilang, bukan saya, bukan si A si B. Ya, terserah sih mau diterima enggaknya. Gitu loh. Menutupi ketidaktahuannya, Enggak. menyandarkan nama Ustadz kamu, bro. Enggak, Bilang saya aja kamu ini itu kan gak tahu saya kan apa-apa, orang bro. Kristen. Saya kan belajar. Tenanglah. Jadi bro kalau berbenturan Oh, dengan belajar Ustadz lain katanya. ya Dari silakan referensi gitu loh. primernya berarti ya. Tenang dulu, Ustadz Bro. Wafi. Anda dari tadi Udah. hanya Udah. bicara nggak ada isinya, percuma. Loh, Ini. bukannya kamu Sebentar, yang ada isinya. udah, bro, udah. Awal lah, dewasa lah kita
kasih suatu tontonan yang menarik ya. Awal mula munculnya kata tasawuf, para pakar berbeda pendapat. Jadi para pakar berbeda pendapat seputar kapan dan siapakah orang yang pertama kali disebut sufi. Pendapat mereka terangkum dalam keterangan berikut. Pendapat pertama, Ibnul Jauzi berpendapat bahwa orang yang pertama kali diberi sebutan sufi adalah Al-Gauts bin Murrah. Al-Jauzi mengatakan Al-Gauts, bawa ya. Al-Gauts dinamakan Sufah ya, karena anak dari ibunya tidak ada yang sang ibu pun bernasar jika anaknya hidup, maka ia akan memakaikan sufa, topi dari bulu domba. Sufa itu dari bulu domba di kepala anaknya itu, dan ia akan mengikat anaknya di sisi Ka'bah. Oke, akhirnya ibu Al-Gauts melaksanakan nasarnya, dan sejak itu Al-Gauts dan anak-anaknya dipanggil Sufa. Oke, lanjut dulu kawan-kawan. Bentar. Ya, saya mau nanya nih ke Ustadz Suma. Sebelumnya tadi dia mengatakan bahwa ilmu tasawuf yang bertentangan dengan ilmu apa? Tadi apa tuh katanya tuh yang paling utama dalam itu? Bukan tauhid ya. Anda coba buktikan bahwa ilmu tauhid itu sebagai parameter uji ilmu lain. Sedangkan tauhid itu sendiri pun konsep. Tasawuf pun konsep. Jadi parameter uji itu harusnya Quran Anda gitu. Kalau Anda pernah belajar filsafat ya, jangan Anda uji konsep ya. Uji konsep tasawuf dengan konsep tauhid itu lemah. Karena konsep tauhid dan konsep tasawuf itu pun harus diuji. Gitu. Parameternya Quran Anda, jangan uji konsep dengan konsep lain, itu ngawur namanya. Itu kalau mau uji kebenaran dalam ajaran itu harus lihat koherensinya itu ada nggak dengan kitabmu. Itu kalau mau belajar filsafat itu begitu. Ini saya belum masuk ke substansi nih. Silakan kamu jelaskan. Kayaknya jauh dari device ini, Bang Zuma. Kalau enggak dari pusat wifi mungkin. Gimana? Bro, kerbau. Sorry. Saya mute, saya termute tadi oleh tuan rumah. Silakan. Anda tanyakan apa? Bentar, berarti kawan Suma ini kagak nangkap apa yang saya bawakan dari tadi, ya? Enggak, jadi kayaknya saya termute. Sebentar bro, percuma kayaknya. Tapi sini, saya kasih ada 6 pandangan ya, menurut siapa sini ya. Saya harap mata di papan tulis ya kawan, supaya saya tidak mengulang-ulang. Gimana guru kita cuma nyontek aja terus di Google. Duh, ini bukan Google, ini kita bro. Iya, dari kitab dari Google. Terus. Iya, semangat. Lah kita kan di dunia jauh bro, ya kan? Antara definisi tasawuf adalah sebagai berikut. Enggak, maksudnya ketika Anda membawa materi itu harus dari dalam kepala, bukan ngambil dari internet. Bro, dikit lagi saya pinjam ke Yaman ente. Itu kan data Bang Zuma, data tulisan, bukan asumsi. Nanti buktikan. Ini hidup di zaman batu, jadi dia nggak pakai teknologi. Nanti buktikan kitab yang PDF yang saya bawa ini salah. Nanti buktikan. Karena kamu itu sudah terbukti seringkali membawa data-data yang tidak sahih. Berapa kali sudah saya buat kamu muntah darah dengan data-data kayak begini. Datamu aja nggak ada, kamu mau bilang data orang itu nggak sahih? Mana datamu? Udah tenang ya. Tadi Abdul Qadir udah bawa data, kamu kok udah nolak? Di antara definisi tasawuf, bukan datanya. bentar loh. Dia sebagai berikut. Kita tenang ya.
Ma'aruf Al-Karki wafat 200 Hijriah mendefinisikan tasawuf sebagai menempuh hakikat dan memutuskan harapan kepada sesama makhluk. Kedua, Abdul Hasan Atsyawan, tasawuf berarti membenci dunia dan mencintai Allah. Ya, berdasarkan pada dua definisi di atas, maka tasawuf bisa diartikan sebagai bersuhud di dunia, mengkhususkan semua amal hanya bagi Allah dan meninggalkan hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat. Ini bahaya loh, meninggalkan syahwat. Nah, definisi